Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, semoga pada hari ini kita tetap diberi suatu kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa beraktivitas tanpa kurang suatu apapun, tanpa gangguan apapun, sehingga apa yang kita kerjakan akan berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita diberi pemahaman yang lebih kuat dalam memahami materi-materi pelajaran yang akan disampaikan oleh channel education ini. Berdoa dalam hati sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak. Kita bertemu kembali dengan channel Education and Sport ini. Kali ini masih tetap kita membahas materi-materi untuk kelas 6 ya. Materi tema untuk kelas 6. Jadi yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, Bapak ingatkan kembali, yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan disampaikan oleh channel Education and Sport ini. Oke anak-anak, sekali lagi yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, selamat datang. Selamat bertemu. Silakan klik like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi yang disampaikan oleh channel Education and Sport ini. Oke anak, kelas 6 yang berbahagia, kita lihat untuk video kali ini kita masih di pembelajaran yang keempat anak-anak ya. Masih pemimpin di sekitarku. Kita lihat apa tujuan yang akan kita capai, tujuan yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dengan benar. 2. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Melalui penugasan, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. 5. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Berarti kita sudah memasuki ASEAN ya. Kita belajar mengenai wilayah-wilayah ASEAN kemarin sudah. Berarti kita hari ini akan belajar tentang ASEAN juga, karena ada tujuan yang harus kalian capai tentang ASEAN, yaitu politik di ASEAN. Jadi peran Indonesia dalam politik di ASEAN. Jadi dengan demikian, maka buku-buku IPS yang lalu bisa kalian gunakan, buku-buku atau materi yang ada pada materi-materi yang ada pada buku-buku kurikulum sebelumnya, kayak IPS terpadu,
bisa kalian gunakan untuk mencari informasi-informasi mengenai materi pelajaran ini. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran 4. Ini ada sebuah anak, dia berpendapat bahwa pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Jadi, ini pendapat seorang anak bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang bisa menularkan nilai-nilai kebaikan kepada bawahannya. Jadi, dengan demikian maka jika kalian ingin menjadi seorang pemimpin dan akan menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang pemimpin harus belajar memberi contoh kepada bawahannya dengan cara berbuat baik, kemudian bisa menularkan perbuatan-perbuatan baik itu kepada bawahannya. Oke. Di sini ada sebuah bacaan yang harus kalian baca. Kita baca sama-sama ya biar lebih enak ininya ya. Kita baca sama-sama. Kalian ikuti. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan seorang dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-cita menjadi dokter dulu mungkin karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat. Lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan dengan atau untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan yang instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi di desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola hidup sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja boleh yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas. Diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga.
Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin menjadi seorang seperti Dr. Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, jadi Nana pada bacaan di atas kita dapat melihat, kita dapat mendengar bahwa ada seorang dokter yang memang berasal dari daerah tersebut, dari desa tersebut, yang ingin membangun desanya karena desa tersebut berperilaku kurang sehat. Dia menjual hasil kebunnya, hasil sawahnya ke kota, kemudian membeli barang-barang yang instan. Makanan yang instan seperti Indomie, seperti mie ya, mie instan dia beli, kurang sehat jadinya. Nah, Dr. Rana datang, dia ingin merubah pola hidup dari masyarakat menjadi yang tidak sehat, menjadi berperilaku yang sehat. Ini merupakan suatu contoh yang baik bagi kita, harus kita tiru. Yang jelas apapun cita-cita kamu, ingat masyarakat membutuhkan kalian semuanya. Jangan kamu berpegang teguh kepada gaji atau honor kalian. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan Bapak doakan kalian semua menjadi orang yang berguna dengan tidak melupakan kepada masyarakat sekitar kalian. Karena kita lihat di slide selanjutnya, ada obrolan dua orang anak yang menceritakan tentang pekerjaan Dr. Rana. Pekerjaan Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nah ini, ya kita sebagai anak tak mungkin bisa berbuat seperti Dr. Rana tersebut. Kita bisa membuat hal-hal yang sepele, misalnya dengan membantu membuang sampah pada tempatnya. Kita habis makan, jangan langsung lempar kemana aja, kita buang kemasan makanan, dibuka di situ, dibuang di situ. Tapi cari tempat sampah, buanglah ke tempat sampah. Dengan begitu, kita telah memberi pertolongan kepada lingkungan, kepada masyarakat kita. Sebagai anak, hanya itulah. Sebenarnya masih banyak yang bisa kalian lakukan selain membantu dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kalian lakukan. Yang jelas, kita harus lebih teliti lagi. Jangan sampai merusak fasilitas-fasilitas umum, baik sekolah, fasilitas taman, fasilitas tempat bermain, jangan kita rusak. Apalagi pada musim sekarang, musim layangan, kita lupa. Kita manjat pagar orang, pagarnya jatuh, dibiarkan aja. Kasihan yang punya rumah, tempatnya rusak oleh kalian tidak bertanggung jawab. Kalau ada sesuatu yang telah kalian rusak, ya perbaiki. Ya, itu salah satu bentuk dari anak yang bertanggung jawab. Oke anak, sekali lagi jangan lupa kalian bisa membantu atau berbuat baik kepada orang lain dengan cara salah satunya. Ingat, salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, jangan membuang sampah ke sungai. Karena akan mengakibatkan, apalagi di daerah kita, daerah pasang surut, sampah yang kita buang ke sungai akan kembali lagi. Dikembalikan lagi sama laut ke kita. Lebih banyak lagi bertebaran di mana-mana. Ya, jadi lingkungan kita kelihatannya tidak bersih. Sekali lagi, buang sampah pada tempatnya. Karena ada petugas yang akan mengambil sampah tersebut.
Oke anak, kita lanjut. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa aja nilai-nilai yang terkandungnya? Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Nah, ini merupakan suatu perbuatan yang harus kalian laksanakan, meskipun berat sekali ya, tapi tetap harus kita laksanakan. Kita tidak boleh menjelekkan orang lain, tidak boleh melupakan hak dan kewajiban kita terhadap orang lain, diri kita dan lingkungan kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik karena itu teman kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda kepercayaan, berbeda jenis kelamin, harus kita hargai. Karena kedudukan kita tetap sama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, kita harus saling mencintai sesama teman, mencintai kakak beradik. Kamu harus sayang sama adik kalian, kamu harus sayang sama kakak kalian, kamu harus sayang sama orang tua kalian, harus sayang sama lingkungan kalian, harus sayang sama guru kalian. Itu merupakan salah satu pengamalan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Tenggang rasa ini saling menghargai ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain, menghargai perasaan orang lain. Oke, yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini harus dipupuk sama kalian. Kalian tidak boleh bertindak semena-mena pada orang lain, pada teman kalian. Apalagi sekarang ini di sekolah kan kita tidak ada lagi bully-membuli. Tidak boleh mengejek kawan, tidak boleh memusuhi kawan, mengejek kawan, mengucilkan kawan. Ya, tidak boleh lagi. Mulai sekarang stop bully dimanapun, di sekolah, di rumah kalian, di tempat dimanapun. Kita tidak boleh bertindak semena-mena. Mentang-mentang kita lebih besar, mentang-mentang kita laki-laki, kita seenaknya dengan perempuan. Nah, jangan ya, kita harus tetap berbuat baik sama semua orang. Stop bully. Ya, stop bully. Kemudian, yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita sebagai manusia harus terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan seperti apa saja? Banyak ya. Kegiatan kita dalam berbuat kebaikan. Ya, tadi salah satunya ingat membuang sampah pada tempatnya. Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Karena Bapak lihat selama ini kalian dalam hal membuang sampah kurang sekali kepatuhannya. Kalian kalau buang sampah suka sembarang tempat. Kalian berdiri makan di situ, buka di situ bungkus makanan, buanglah di situ. Nah, seperti itulah kalian. Harusnya kalian lihat dulu sebelum membuang, lihat dulu ada tong sampah gak. Kalau tak ada yang dibawa, dicari tempat tong sampahnya. Oke anak-anak. Kemudian yang ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini harus kalian camkan. Selama kita benar, jangan takut berbuat. Ya, jangan takut selama kalian benar. Kalian harus membela kebenaran. Ada kawan,
disalahkan, kalau dia benar harus kalian bela. Oke, gitu ya. Kemudian yang 9, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini termasuk dalam ASEAN ini nanti ya. Kita harus saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Bukan dengan bangsa lain, dengan sesama kita aja. Dengan sesama manusia, dengan sesama teman, dengan tetangga, kita harus saling menghormati dan saling menghargai dan bekerja sama. Kita harus bekerja sama, jangan malas bekerja sama. Gotong royong membersihkan lingkungan harus kita lakukan. Oke, anak-anak? Nah, ini dia. Ini tugas untuk kalian mengenai kegiatan-kegiatan ASEAN ya. Kegiatan-kegiatan ASEAN harus kalian lihat di sini. Ada KTT, Konferensi Tingkat Tinggi. Singkatan KTT itu ya. Konferensi Tingkat Tinggi 1. ASEAN di Bali diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Keterangannya apa? Peran Indonesia sebagai apa? Bisa kamu cari di buku IPS Terpadu. Ada, di sekolah ada. Kalau mau pinjam ke sekolah silahkan ya. Cari di sekolah, pinjam sama wali kelas kalian. Kemudian peran Indonesia di ASEAN, selain tadi yang ada di KTT ASEAN, kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangannya apa? Peran Indonesianya sebagai apa? Kamu cari juga di buku IPS yang ada di sekolahan, boleh kamu pinjam. Kemudian, selain KTT 1, ada juga pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yang diselenggarakan pada 19 Juli 2011. Sama yang kalian cari keterangannya, peran Indonesia. Keterangan ini banyak, nak. Mulai dari siapa yang hadir, waktu pelaksanaannya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, yang hadir siapa, menteri atau kepala negara, hasilnya apa, hasil dari pertemuan itu apa kan. Nah, kemudian peran Indonesia sebagai apa. Oke, anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Yang harus kalian ingat, ini adalah tugas yang bisa kamu cari di buku IPS. Atau kalau udah ada di buku, silahkan kalian cari di internet boleh. Kalian cari, yang jelas di situ yang di ini keterangannya. Ingat keterangannya banyak ya. Keterangan mengenai pelaksanaan dari KTT 1 misalkan ini. Keterangannya berapa negara yang hadir, siapa aja yang hadir, ya kepala negara atau menteri luar negerinya, keputusannya apa, hasil dari pertemuan tersebut apa. Itu yang dimaksud dengan keterangan. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar materi yang barusan disampaikan kalian lebih paham lagi. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai? Baiklah anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika rasa kalian bermanfaat, video ini silahkan share ke media sosial boleh, yaitu Facebook, atau Instagram, Twitter, dan lain-lain. Caranya bagaimana? Di bawah video ini ada lambang jempol ke atas, kamu klik jempol ke atasnya, kemudian cari dibagikan. Maka kliklah yang tulisan dibagikan, akan terlihatlah di situ kamu akan bagikan kemana. Facebook, ada lambang Facebook atau WA, atau Twitter, atau Instagram. Kamu klik misalkan ke Facebook. Klik Facebook, lambang Facebooknya, maka kalian akan masuk ke halaman Facebook kalian. Kemudian di atasnya ada tulisan posting. Kliklah posting tersebut, maka secara otomatis video ini akan muncul di halaman Facebook kalian dan tersebar ke teman-teman yang sangat memerlukan materi ini.
Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.